Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 IPA SMA Islam Manfaatnya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Bunda selalu berharap apapun metode yang Bunda atau guru-guru lain berikan untuk kalian dalam rangka PJJ ini membuat kalian lebih termotivasi lagi, bersemangat dan yang tidak bukan ya karena semua ini kita lakukan dalam rangka untuk membuat kalian nyaman dalam belajar dan membuat kalian bisa lebih mudah memahami apa yang memang harusnya kalian dapat di kelas 12 ini. Dan hari ini Bunda akan menjelaskan materi lanjutan tentang redox dan kemarin sudah bisa menghitung bilox, kemudian sudah bisa menyetarakan reaksi redox dan hari ini kita mulai dengan aplikasi dari reaksi redox yaitu ada dua sebenarnya, sel volta dan sel elektrolisis. Tapi kita akan bahas satu persatu dari mulai seperti apa bentuknya, kemudian apa saja yang harus kalian tahu tentang kedua sel tersebut, termasuk juga reaksi dan perhitungannya dan juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kedua sel ini bisa untuk apa sih ya. Dan langsung saja kita mulai materi hari ini tentang sel volta ya. Pengertiannya, sel volta ini adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia. Jadi menggunakan reaksi kimia dapat menghasilkan sebuah arus listrik. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada dua bak atau dua wadah ya. Ini wadah yang pertama, wadah yang kedua, dan masing-masing wadah ini akan diisi oleh larutan yang berbeda ya. Terserah kalian larutannya apa. Nah, kemudian ada di tengah-tengah itu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini fungsinya untuk menyeimbangkan muatan karena larutannya berbeda, pastinya muatannya juga akan berbeda. Kemudian ada elektroda di sini, ada sebagai anoda dan sebagai katoda. Kemudian ada kabel biasa. Nah, ini saklar di buku itu ada yang menggunakan saklar, ada yang nggak menggunakan saklar, jadi sama aja. Dan terakhir ada voltmeter. Kenapa? Karena konsepnya sel volta adalah menghasilkan energi listrik. Dari mana kita tahu dia bisa menghasilkan listrik? Dari voltmeter ini. Ya, jadi kalau jarumnya bergerak ke kanan artinya ada arus listrik yang mengalir dengan benar karena nanti ada keadaan sel volta ini nggak bisa menghantarkan arus listrik ya. Oke. Diperhatikan, katode merupakan elektroda yang positif dan anode merupakan elektroda yang bermuatan negatif. Kalau disingkat kapan? Katode positif, anode negatif. Jadi biar gampang mengingatnya seperti itu. Kemudian pada katode terjadi reaksi reduksi, sedangkan anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, jembatan garam yang tadi Bunda bilang fungsinya untuk menyeimbangkan muatan. Nah, jembatan garam ini bentuknya seperti apa sih? Sebenarnya dia bisa berbentuk jelly, ya kayak agar-agar, atau juga bisa berupa tisu, atau juga bisa berupa lap kain basah yang diisi atau dibasahi oleh larutan yang bersifat elektrolit. Ya, jadi bukan sekedar basah atau bukan sekedar menghubungkan saja, tapi ada larutan yang bersifat elektrolit yang bisa menghantarkan atau bisa menukar muatan, menyeimbangkan muatan. Kemudian elektronnya ini mengalir dari anode ke katode. Kalau kamu lihat di sini, ini ada tanda panah E ya. Ini artinya elektron mengalir dari anode kutub yang negatif ke katode kutub yang positif. Kemudian nanti dalam sel volta ini juga ada perhitungan E0 sel. Nah, menghitungnya adalah E katode dikurang E anode atau di buku itu ada yang bilang E reduksi dikurang E oksidasi ya. Reduksi dikurang oksidasi. Kenapa? Karena katode ini terjadi reaksi reduksi dan di anode terjadi reaksi oksidasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari mana kita bisa melihat nilai E katode dan E anode? Dari data yang nanti akan diberikan di soal. Karena katode dan anode ini adalah sebuah logam. Ya, ini contohnya Zn, anodenya, katodenya Cu. Dan semua logam itu memiliki nilai E0 yang berbeda. Ini nggak perlu dihafal sebenarnya. Nanti di soal itu akan diketahui E0 si
katode yang menggunakan Fe mungkin itu berapa, sedangkan E0 yang menggunakan satu lagi itu berapa. Jadi ada di soal dan tidak perlu dihafal. Nah, terakhir, dalam sel volta itu akan ada istilah berlangsung spontan, ya. Artinya apa nih kalau berlangsung spontan? Artinya dia bisa berlangsung sendiri, arusnya bisa bergerak sendiri tanpa harus ada bantuan dari manusia. Syaratnya apa? Syaratnya E0 selnya harus bernilai positif ya. Perhitungan yang ini harus menghasilkan nilai yang positif. Ini baru dikatakan reaksinya akan berlangsung spontan atau bisa berlangsung sendiri. Berarti kalau dia bernilai negatif, itu tidak bisa berlangsung spontan atau reaksi tidak spontan. Ini adalah penjelasan dasar tentang sel volta mulai dari gambarnya dan juga penjelasan-penjelasan inti. Kemudian dalam sel volta juga ada reaksi sel. Ini merupakan penjumlahan dari reaksi katode, ya, reduksi dan juga reaksi di anode atau reaksi oksidasi. Dan ada juga notasi sel. Jadi ada reaksi sel, ada notasi sel. Kalau notasi sel bentuknya seperti ini, ya. Jadi A, ini contoh aja ya, A, terus garis 1, A plus, ini yang bermuatan, kemudian garis 2, B plus, kemudian garis 1, B. Jadi yang muatan itu tengah-tengah. Nah, ini gimana cara membuatnya? Jadi, yang sebelah sini, yang sebelah kiri, ini adalah fase yang oksidasi atau fase yang anode. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah fase yang reduksi atau fase yang katode. Jadi, kalian harus tahu katodenya siapa, anodenya siapa. Jadi kalau nanti ada soal tentang sel volta, dia tidak akan memberitahukan yang ini katode, yang ini anode. Tapi kamu harus tentukan sendiri siapa yang katode, siapa yang anode. Dan kita langsung aplikasikan teori-teori tadi ya biar enak, biar kalian lebih paham ke dalam contoh soal yang mungkin akan keluar nanti dalam sel volta. Jadi variasinya dia banyak dan kalian harus bisa menguraikan satu persatu maksud dari soal atau pilihan jawaban yang diberikan. Nah, suatu sel volta dan logam seng sebagai elektrodanya jika diketahui E0Al sama dengan min 1,66 volt dan E0Zn itu adalah min 0,76 volt. Nah, ini yang tadi Bunda bilang kalau yang namanya E0 itu pasti di soal diketahui. Jadi untuk Al nilainya segini, untuk Zn nilainya segini. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah berdasarkan data di atas yang mana? Baru mulai udah dikasih soal asosiasi pilihannya 1, 2, 3, 4 yang manakah yang benar. Ini artinya kalian harus membuktikan satu persatu mana jawaban yang benar, mana pilihan yang benar, baru bisa menentukan apakah A, B, C, D, atau E. Nah, kunci yang pertama, dia menanyakan logam aluminium sebagai anode, kemudian logam seng sebagai elektroda negatif, elektron mengalir dari aluminium ke seng dan potensial selnya plus 5,60. Pertama, kalian harus menentukan siapa katode dan siapa anode. Kuncinya, katode itu adalah E-sel yang paling besar. Ini akan menjadi katode. Sedangkan yang lebih kecil ini akan menjadi anode. Jadi kalian harus membandingkan E-sel yang diberikan. Karena di soal ini kan tidak diberitahu siapa yang katode, siapa yang anode. Pokoknya dia pakai logam ini untuk menjadi elektroda. Antara min 1,66 dengan min 0,76. Siapa yang paling besar? Jelas adalah yang min 0,76. Walaupun dia 0, tapi di kedua nilai ini ada negatif. Artinya yang nilainya paling kecil, kalaupun dia negatif, itu nilainya lebih besar. Dibanding dengan yang nilainya besar, tapi dia ada tanda negatif. Tapi ada tanda negatif, itu akan menyebabkan nilai dia menjadi lebih kecil. Artinya katodenya adalah si Zn. Anode adalah si Al. Nah, tadi katode berarti kutub positif, anode kutub negatif. Bisa ditentukan untuk yang nomor 1, apakah logam aluminium merupakan anode? Ternyata benar dia anode. Ya, kemudian logam seng Zn-nya apakah sebagai elektroda negatif? Zn sebagai elektroda yang positif. Artinya yang nomor 2 ini salah. Kemudian elektron mengalir dari aluminium ke seng. Aluminium
aluminium, kan tadi dari anoda ke katoda. Berarti dari aluminium ke seng. Ini benar ya. Terakhir kita buktikan apakah potensial standar selnya plus 5,60. Tadi nilai dari sel itu menghitungnya adalah katode K dikurang anode. Katodenya adalah min 0,76 dikurang min 1,66. Ini min ketemu min jadi positif, min 0,76 plus 1,66. Berapakah kalau dihitung hasil akhirnya? Dapat sekitar plus 0,9 volt. Artinya tidak sama dengan yang diberikan di soal. Jawabannya yang benar adalah 1 dan 3. Maka 1 dan 3 benar, jawabannya adalah B. Kurang lebih seperti itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal selanjutnya, suatu sel volta terdiri dari elektroda, seng, dan tembaga. Pernyataan yang benar dari sel di atas. Nah, ini seng dan tembaga, tapi dia nggak ngasih tahu E0-nya. Ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 27, itu yang paling atas itu ada tabel beberapa potensial reduksi standar untuk beberapa logam. Nah, seng ini atau Zn, ini E0-nya adalah min 0,76. Sedangkan tembaga atau Cu ini E0-nya adalah sekitar plus 0,34 volt. Nah, ini ada di buku paket ya, bisa kalian lihat atau cari di internet juga boleh. Dan manakah pernyataan yang benar dari sel di atas? Nah, tembaga bertindak sebagai anode kah? Kita lihat siapa yang lebih besar antara min 0,76 dengan plus 0,34. Jelas ini yang lebih besar ya. Si Cu, maka dia akan sebagai katode, dan yang ini yang lebih kecil ini sebagai anode. Sekarang kita buktikan. Tembaga bertindak sebagai anode, tembaga Cu, berarti salah. Dia harusnya katode. Pada seng terjadi reaksi reduksi. Anode harusnya oksidasi ya, berarti ini juga salah. Seng sebagai elektroda positif, anode elektroda negatif, berarti salah juga. Diagram selnya adalah Cu garis Cu2 plus garis 2Zn2 plus garis Zn. Nah, apakah diagram selnya seperti ini? Kita buat dulu reaksi selnya. Kita buat dulu yang E nih, lebih gampang. Jadi kan karena Cu adalah reduksi, maka Cu akan seperti ini reaksi. Cu2 plus tambah 2E menjadi Cu. Ya, ini adalah reduksi. Sesuai dengan teori redoks, reduksi itu menangkap elektron. Sedangkan oksidasi itu adalah melepas elektron. Artinya dia akan seperti ini reaksinya. Zn2 plus tambah 2E. Ini akan kita jumlahkan, sudah sama elektronnya, maka hasil akhirnya adalah Cu2 plus tambah Zn menjadi Cu plus Zn2 plus. Apakah sama dengan yang E? Ternyata sama ya. Berarti yang jawaban yang benar adalah E. Nah, kita buktikan yang D, apakah dia salah, dan kalau salah, gimana yang benarnya? Kalau bikin diagram sel itu oksidasi duluan, berarti harusnya menulisnya Zn duluan. Jadi yang benar itu diagram selnya adalah seperti ini. Zn2 plus, kemudian garis 2, Cu2 plus. Jadi ini oksidasi, ini reduksi. Ini adalah untuk jawaban soal yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, ini sebenarnya mudah tapi harus teliti. Nah, kemudian yang selanjutnya, ada beberapa data tentang Excel ya, dan dia menentukan atau menanyakan maka reaksi di bawah ini yang tidak dapat berlangsung dalam keadaan standar, artinya tidak spontan. Nah, kita harus membuktikan nih, mana dari kelima reaksi ini yang nilai Excel-nya setelah dihitung adalah negatif. Karena dia bilang tidak dapat berlangsung spontan. Nah, sekarang kita cek satu persatu, yang A berapa, E0-nya, yang B berapa, sampai yang E berapa.
Patokannya hanya satu, sel adalah katode atau gampangnya mungkin reduksi dikurang oksidasi, karena ini berupa sel, karena ini berupa reaksi. Artinya, kamu harus menentukan siapakah yang bertindak atau mengalami reaksi reduksi, siapakah yang bertindak atau mengalami reaksi oksidasi. Reduksi biloxnya turun, oksidasi biloxnya naik. Artinya kita hitung aja nih yang pertama. Fe ini ke sini, ini kan plus 2, ini 0. Berarti si Fe ini mengalami reduksi. Sedangkan yang naik adalah si Zn, ya kan? Dari 0 ke plus 2, ini oksidasi. Artinya, maka untuk yang A, kita bisa tulis sel, biar gampang, tulis langsung aja elektrodanya. Yang reduksi adalah Fe, dikurang si Zn. Fe adalah nilainya min 0,44, sedangkan Zn nilainya adalah min 0,75. Ini kalau dihitung dapatnya sekitar plus 0,31 volt, masih positif, berarti masih bisa berlangsung. Untuk yang B, kita ikutin saja polanya. Artinya yang B ini kan yang reduksi berarti si Pb. Ini oksidasi si Fe-nya. Ya, silakan nanti di otak-atik lagi reaksinya. Berarti Pb dikurang Fe. Pb-nya adalah min 0,13, sedangkan Fe-nya adalah min 0,44. Maka ini kalau ketemu jadi positif dan dia hasil akhirnya adalah sama ya, 0, plus 0,31 volt. Yang C kita hitung berarti selnya adalah si Sn kurang Zn. Sn-nya adalah min 0,14 kurang Zn-nya adalah min 0,75. Maka ini hasil akhirnya adalah plus 0,61. Masih positif, berarti bukan yang di C. Kita coba yang D. Oh, lain sekali ini sampai bawah dihitung ya. Jain soalnya. Zn dikurang Pb. Zn-nya min 0,75. Pb-nya adalah min 0,13. Nah, ini udah ketahuan nih. Depannya lebih negatif, belakangnya kalau dijumlahin kan positif nih, ketemu min jadi plus. Ini pasti hasilnya negatif. Ya, negatif sekian-sekian. Artinya jawabannya kalau sudah ketemu negatif ya udah pilihannya yang benar adalah yang D. Kalau mau hitung yang E feeling saya sih positif karena kita udah ketemu jawabannya yang negatif ya. Jadi intinya kalian harus mengetahui yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Nanti tinggal mengurangi reduksi dikurang oksidasi. Kalau dia minta spontan berarti harus positif. Kalau dia minta tidak bisa berlangsung seperti soal yang tadi ini, hasilnya harus negatif. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal reduksi dikurang oksidasi, cari yang negatif atau yang positif tergantung dari apa yang diminta di soal. Next, selanjutnya setelah kalian memahami sel voltanya, kita akan masuk ke yang namanya deret volta. Jadi, semua logam itu mempunyai nilai Excel yang berbeda-beda. Dan jika nilai Excel tersebut disusun berdasarkan urutan dari yang paling negatif ke yang paling positif, susunannya dapat dikatakan sebagai deret volta, seperti gambar berikut ya. Jadi yang Li ini adalah yang paling negatif. Kemudian makin ke bawah ini semakin positif. Nah, yang Li ini adalah logam yang mudah dioksidasi. Sedangkan yang ini adalah logam yang mudah direduksi. Ya, sesuai dengan yang tadi, negatif itu anode oksidasi, reduksi itu positif katode. Ya. Nah, tapi karena dia mudah dioksidasi, maka si Li ini dikatakan sebagai reduktor yang kuat. Ya, reduktor semakin kuat. Jadi reaksinya oksidasi, tapi dia sebagai reduktor yang kuat. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, semakin ke kanan, dia dikatakan sebagai oksidator yang kuat. Dan dia semakin mudah direduksi. Jadi kebalikannya, ini seperti yang kemarin kalian kerjakan, menentukan reduktor, oksidator, siapa yang hasil reduksi, siapa yang hasil oksidasi, mulai dari mengetahui apakah reaksinya reduksi atau reaksi oksidasi.
Dan kemudian ada ketentuan juga bahwa logam yang sebelah kiri ya, Li ini ya dari Li dan kawan-kawannya ini dapat mendesak atau dapat menggantikan posisi logam yang ada di sebelah kanan. Artinya kalau dia bereaksi ya si yang sebelah kiri ini bisa ngedorong atau bisa mengusir logam-logam yang ada di sebelah kanannya. Nah, deret volta ini ada yang bikinnya kayak begini ya, mendatar dari kiri ke kanan, ada juga yang bikinnya berdiri. Jadi atas bawah posisi itu sama aja. Nah, yang paling atas itu yang Li, paling bawah pasti yang Au. Ya, jadi urutannya nggak berubah, cuma posisinya aja yang mendatar dan tegak lurus. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah deret volta. Dan gimana Bunda cara menghafalnya? Karena sebenarnya logam ini banyak. Jadi yang ditampilkan di sini ini hanya sebagian kecil, tapi sebenarnya panjang banget. Nah, banyak sekali jembatan keledai yang bisa kalian temukan di internet atau mungkin kalian buat sendiri cara menghafalnya ya, supaya tahu urutan dari sebelah kiri itu siapa, semakin ke kanan itu siapa. Jujur sampai sekarang pun saya juga belum hafal untuk dari volta ini karena jujur saja tidak sering keluar karena ya tadi Bunda bilang bahwa E0 itu tetapan dan kebanyakan dikasih tahu di soal. Tapi kalau kalian mau menghafal dan kalian bisa menghafal itu lebih bagus. Ya, ini adalah contoh yang Bunda temukan di internet cara menghafal sel volta jembatan keledainya. Tapi kalau kalian bisa membuat sendiri silahkan. Ya, ini adalah cara mudah yang dibuat oleh orang. Ya, silakan buat versi kalian sendiri. Silakan, lebih mudah biasanya kalau bikin sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, aplikasinya ya. Aplikasi dari deret volta ini dalam soal itu seperti apa? Logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Logam Z dapat mendesak logam X dari larutannya. Urutan sifat reduktor yang makin lemah dari ketiga logam di atas. Sifat reduktor yang makin lemah, artinya kita menyusun dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Kuncinya di kalimat pertama dan kalimat kedua, logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Mendesak, sama tadi kayak Bunda bilang, dapat mendorong. Artinya kalau dia bisa mendorong, si X ini di sebelah kirinya Y. Ya, karena yang tadi sebelah kiri kan bisa mendorong yang sebelah kanan. Kemudian logam Z dapat mendesak logam X dari larutannya. Artinya Z paling kiri lagi. Ya kan? Z, X, Y. Berarti ini yang reduktor kuat, ya. Semakin ke sini, semakin kecil sifat reduktornya. Urutan ketiga sifat reduktor dari yang makin lemah. Berarti dari yang kuat ke yang lemah. Ini sudah urutannya. Z, X, Y. Jawabannya adalah yang E. Selesai, ini adalah aplikasi untuk soal deret volta. Jadi kurang lebih soalnya begitu doang. Cuma mengurutkan, mendesak-mendesak, mana yang bisa, mana yang enggak. Yang bisa berarti di sebelah kiri adanya. Kalau yang nggak bisa di sebelah kanan. Kurang lebih kayak gitu ya. Silakan dipahami kembali dan silakan diulang-ulang lagi videonya untuk lebih memahami maksudnya apa dari deret volta ini. Dan terima kasih singkat sekali untuk pemaparan sel volta karena memang untuk sel volta sangat ringan, cuma seperti ini. Nanti aplikasinya ada di kehidupan sehari-hari, kita akan bahas teorinya. Tapi untuk pemahaman dan rumusnya ya kurang lebih yang tadi itu ya. Silakan dipahami lagi, diulang-ulang lagi kalau nggak bisa, tapi kayaknya Bunda yakin bisa lah. Ini mudah sekali ya. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kuota dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.